Historia Biografi. Kiai Haji Mas Mansur merupakan seorang tokoh Islam dan tokoh nasional asal Surabaya. Ia tergabung dalam Muhammadiyah. Selain aktif dalam keagamaan, ia juga terlibat dalam pergerakan nasional. Ia adalah salah satu dari 4 serangkai yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Kiai Haji Mas Mansur. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896. Ibunya bernama Rautha, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga Sagipodin. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marsuki, berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo Surabaya, yang merupakan seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Masa kecilnya dilalui dengan belajar agama pada ayahnya sendiri. Di samping itu, dia juga belajar di pesantren Sidoresmo dengan Kiai Muhammad Taha sebagai gurunya. Pada tahun 1906, ketika Mas Mansur berusia 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bengkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Belum lama dia belajar di sana, kurang lebih 2 tahun. Kiai Khalil meninggal dunia, sehingga Mas Mansur meninggalkan pesantren itu. Menuntut ilmu di Mekah dan di Mesir. Sepulang dari pondok pesantren Demangan pada tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfuz yang berasal dari pondok pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di sana, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Penguasa Arab Saudi, yakni Syarif Hussein, mengeluarkan instruksi bahwa orang asing harus meninggalkan Mekah supaya tidak terlibat sengketa itu. Pada mulanya, ayah Mas Mansur tidak mengizinkannya ke Mesir karena citra Mesir atau Kairo saat itu kurang baik di mata ayahnya, yaitu sebagai tempat bersenang-senang dan maksiat. Meskipun demikian, Mas Mansur tetap melaksanakan keinginannya tanpa izin orang tuanya. Kepahitan dan kesulitan hidup karena tidak mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya untuk biaya sekolah dan biaya hidup harus dijalaninya. Oleh karena itu, dia sering berpuasa Senin dan Kamis dan mendapatkan uang dan makanan dari masjid-masjid. Keadaan ini berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan setelah itu orang tuanya kembali mengiriminya dana untuk belajar di Mesir. Di Mesir, dia belajar di perguruan tinggi Al-Azhar ada Syekh Ahmad Maskawi. Suasana Mesir pada saat itu sedang gencar-gencarnya membangun dan menumbuhkan semangat kebangkitan nasionalisme dan pembaharuan. Banyak tokoh memupuk semangat rakyat Mesir, baik melalui media massa maupun pidato. Mas Mansur juga memanfaatkan kondisi ini dengan membaca tulisan-tulisan yang tersebar di media massa dan mendengarkan pidato-pidatonya. Ia berada di Mesir selama kurang lebih 2 tahun sebelum pulang ke tanah air. Terlebih dulu dia singgah di Mekah selama 1 tahun dan pada tahun 1915 dia pulang ke Indonesia. Dari ruang diskusi hingga menjadi jurnalistik. Ketika kembali dari Mesir, Mas Mansur aktif dalam organisasi. Ia juga peduli terhadap nasib umat Islam di Nusantara. Perjuangan Mas Mansur dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan terlihat sejak ia bergabung dalam Sarekat Islam. Ia membentuk kelompok diskusi bernama Taswirul Afkar pada tahun 1916 di Surabaya.
Kelompok diskusi ini bertujuan untuk memajukan umat Islam terutama kaum mudanya. Berawal dari diskusi ini, kemudian muncullah beberapa gagasan untuk mendirikan sebuah madrasah. Madrasah ini bertujuan untuk menanamkan serta membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Madrasah ini bernama Nahdlatul Wathan. Selain terjun ke organisasi politik dan sosial, Mas Mansur juga tertarik dalam bidang jurnalistik. Ia memanfaatkan jurnalistik sebagai alat untuk menyebarluaskan berbagai gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat untuk mencapai cita-citanya. Media komunikasi pertama yang Mas Mansur cetus adalah Leginem pada tahun 1920 di Surabaya. Menjadi Ustaz dan Ketua Umum PB Muhammadiyah. Setelah lulus dari Al-Azhar, Mansur kembali ke Surabaya. Ia menjadi seorang ustaz di pesantren Mufidah. Pada masa itu, Mansur merasa bahwa pemerintah kolonial tengah menghalangi ajaran Islam. Kondisi ini membuat Mas Mansur bergabung dalam Muhammadiyah dan Persatuan Bangsa Indonesia. Dalam Muhammadiyah, Mas Mansur terpilih untuk menjadi ketua umum di Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian, pada tahun 1937, ia terpilih menjadi ketua umum Muhammadiyah melalui pemilihan pada Muktamar Muhammadiyah ke-26. Sebenarnya sebelum Mansur, tokoh yang diusulkan untuk menjadi pengurus besar Muhammadiyah adalah Ki Bagus Hadi Kusumo, anggota Muhammadiyah. Namun ia menolak. Sejak saat itu perhatian pun terarah kepada Kiai Haji Mas Mansur. Meskipun Mansur juga sempat menolak, ia akhirnya setuju untuk menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah. Menolak tawaran Belanda dan membentuk MIAI. Karena memiliki pengaruh yang luas, pemerintah kolonial pun menawarinya posisi di head kantor Van Indiscesaken sebagai kepala lembaga urusan agama. Namun ia menolak. Kiai Haji Mansur justru berinisiatif untuk membentuk Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada tanggal 25 September 1937. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu para ulama di Indonesia dalam berjejaring dan membangun hubungan satu sama lain, baik fisik maupun spiritual. Empat serangkai putra. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dibentuk oleh Jepang untuk mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Organisasi ini dipimpin oleh empat serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat tokoh ini dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia. Empat serangkai adalah kumpulan tokoh yang berpengaruh di era kebangkitan nasional. Latar belakang terbentuknya empat serangkai ini adalah ketika Jepang tengah menghadapi Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya melawan negara-negara Barat. Untuk memenangkan perang, Jepang merebut sejumlah negara Asia Tenggara yang sebelumnya dikuasai Belanda, dan Indonesia pun direbut Jepang dari Belanda pada tahun 1942. Jepang ingin memanfaatkan Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membantu Jepang menghadapi perang. Supaya rakyat bersedia membantu, Jepang pun mendekati golongan nasionalis yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Suatu hari pada tahun 1943, Soekarno dan Hatta dipanggil Jepang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai pemimpin politik yang dapat memberi masukan bagi Jepang. Selain mereka, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur juga dipanggil. Pada tahun 1944, Mansur mengundurkan diri dari Putra karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Akhir hayat sang kiai.
Saat pecah perang kemerdekaan, Mansur belum benar-benar sembuh dari penyakitnya. Namun ia tetap berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Karena tindakannya, Mansur pun ditangkap oleh Nika dan dipenjarakan di Kalisosok. Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya disemayamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya, Kiai Haji Mas Mansur diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia melalui SK nomor 162 tahun 1964. Pada tanggal 26 Juni 1964 melalui Presiden Soekarno. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.